Bab 27. Penyebab utama. Berita tentang penangkapan Gapin langsung menjadi topik utama. Apalagi ditambah hubungan terlarang pemuda itu dengan ibu tirinya, Aina. Media tak henti-hentinya menuliskan kabar itu dan membuat semuanya menjadi simpang siur. Banyak spekulasi yang muncul, mereka terus menyalahkan Gapin dan mengecap Aina sebagai wanita murahan. Karena bisa-bisanya wanita itu ada main dengan anak tirinya, lalu mereka berencana membunuh Herjan agar bisa bersama. Sementara tentang pembagian harta warisan, Danes merasa tak terima karena harus terbagi sama rata. Padahal dia ingin mendapat bagian yang lebih besar, karena dia adalah anak pertama. Tidak ada yang membedakan, Tuan Muda, Anda dan Tuan Muda Gapin sama-sama anak Tuan Erjan, jadi Tuan pun adil dalam baginya, cetus Ale angkat bicara. Karena melihat Danes yang selalu menggebu-gebu. Ya, meskipun pada kenyataannya Gapin adalah anak angkat, tetapi kasih sayang Erjan tetaplah utuh untuk keduanya. Tapi aku yang mengurus perusahaan, aku yang bekerja keras untuknya. Sedangkan Gapin. Hah, dia bisa apa? Balas Danes, dia sampai berdiri karena tak terima dengan Ale yang berani mela Gapin. Tidak Erjan, tidak pria ini, sama saja. Tapi bukankah Anda yang melarang Tuan Muda Gapin untuk tidak masuk ke perusahaan? Andai Anda memberikan peluang, saya yakin Tuan Muda Gapin juga bisa bekerja di sana. Mendengar itu, seketika gigi Danes bergemeletup. Dia benar-benar benci di pojokan seperti ini. Sial, berani sekali Pak Tua ini membalik ucapanku. Jadi, kamu membela anak pembawa sial itu? Lihatlah dengan matamu, dia yang telah meracuni Dadi, tanya Danes. Kini suaranya sudah melemah, tapi tatapan mata itu menunjukkan kekesalan yang menggunung. Saya tidak membela siapapun, Tuan Muda, saya hanya menyampaikan apa yang diwasiatkan oleh Tuan Erjan. Lagi pula semuanya belum terbukti. Mendengar itu, Danes malah mendesahkan napas kasar. Dia melihat ke arah pengacara ayahnya yang sedari tadi hanya diam. Lalu tanpa bicara dia pergi meninggalkan ruang tamu yang menjadi tempat pembicaraan mereka. Setelah Ale bicara dengan Danes, dia menyempatkan diri untuk datang ke penjara karena dia sudah mendengar berita tentang penangkapan Gapin. Namun Ale tidak menemui pemuda itu, dia hanya meminta izin untuk memperhatikannya dari jauh. Terlihat Gapin yang sedang melamun di dalam sel, entah sedang memikirkan apa. Yang jelas situasinya sekarang benar-benar rumit. Danes tak pernah mengalah sedikit pun, meski sudah banyak yang Gapin korbankan. Detik selanjutnya Ale pergi dari sana. Tepat pada saat itu, Gapin mengangkat kepalanya, tetapi hanya punggung pria itu yang terlihat, itu pun sudah terhalang oleh pembatas. Sementara di sisi lain, Aina yang sudah kembali tinggal dengan orang tuanya tidak bisa kemana-mana. Karena berita hubungannya dengan Gapin sudah menjadi konsumsi publik, setiap dia menampakkan diri, ada saja orang yang menyindir, bahkan mengolok-oloknya dengan sengaja. Dan karena hal itu juga yang membuat Bagaskara murka. Begitu keluar dari rumah sakit dengan kondisinya yang mulai stabil, dia malah mendengar berita bahwa Aina telah menjalin kasih dengan anak tirinya sendiri, bahkan di saat Erjan masih ada. Bagaimana bisa kamu memiliki pikiran seperti itu? Aina tanya Bagaskara dengan sorot mata penuh kecewaan. Dia tidak tahu bagaimana tersiksanya Aina saat itu, hingga memutuskan untuk menerima Gapin kembali. Maafkan aku, ayah. Aku minta maaf, balas Aina, sekarang bukanlah saatnya untuk membela diri, karena pada kenyataannya dia memang salah, mengambil jalan yang tidak pantas. Sekarang kamu lihat apa akibat dari perbuatanmu. Semua orang menganggapmu adalah wanita hina, cetus Bagaskara, lalu dengan cepat dia memegang dadanya. Ayah, sudahlah, jangan memojokkan putrimu terus, ibu yakin Aina memiliki alasan untuk itu, sela Dina, dia bukan ingin memangkan sesuatu yang salah. Namun, melihat posisi Aina sekarang, Dina percaya bahwa putrinya tidak serendah itu. Jangan membelanya. Tapi dia seperti itu juga karena kita. Kita yang menjadikan Aina sebagai alat penebus hutang. Kita yang membuat Aina menjadi serba salah, balas Dina lagi, kini dia sudah menangis. Karena dia sadar bahwa dia juga yang membuat Aina harus menikah dengan Erjan, pria yang tidak dicintai putrinya.
Mendengar itu, Bagaskara langsung terdiam. Tak tahu harus berkata apa, karena benar apa yang dikatakan Dina. Merekalah penyebab utamanya. Bab 28. Menjenguk Gapin. Tapi walau bagaimanapun dia adalah mantan anak tirimu, Aina. Hubungan kalian tabu di mata umum dan sudah menjadi skandal besar, ucap Bagaskara. Nampaknya dia tidak bisa menerima hubungan Gapin dengan putrinya. Dari segi pemikiran seorang ayah, dia bukan ingin egois, tapi dia ingin melindungi Aina dari media di luar sana. Orang tua mana yang tidak sakit hati mendengar putrinya menjadi bahan cemoohan dan dianggap wanita rendahan. Tapi aku dan Gapin sedang berjuang untuk membersihkan nama kami, ayah. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, balas Aina dengan ludah yang tercekat. Kamu ingin berkorban sekali lagi, tanya Bagaskara seraya memberikan tatapan serius. Dan Aina langsung menganggukkan kepala. Tidak ada alasan untuk mundur karena dia mengingat semua pengorbanan Gapin saat dia tinggal di rumah utama. Bagaskara mendesahkan napas kasar. Tampak sekali bahwa dia kecewa dengan keputusan Aina. Tak ingin bertambah kesal, akhirnya Bagaskara memilih untuk mengakhiri pembicaraan ini. Dia meninggalkan ruang tamu dan masuk ke dalam kamar. Sementara Aina kembali tergugu, di saat dirinya sangat membutuhkan dukungan, orang-orang yang ada di sekitarnya seolah tak peduli. Melihat itu, Dina yang sedari tadi diam lantas menghampiri putrinya dan memeluk tubuh ringkih itu. Ingin memberi sedikit kekuatan. Sabar, ayah masih sok mendengar berita ini. Apalagi ayah baru saja keluar dari rumah sakit. Aku benar-benar tidak bisa berpisah dengan Gapin, Bu. Dia butuh aku sekarang, dia butuh aku, balas Aina sambil terisak-isak. Dia membayangkan Gapin yang berada di sel tahanan, kesepian dan juga kebingungan. Dina yang cukup memahami putrinya pun mengangguk, dia mengusap-usap punggung Aina agar gadis itu lekas tenang. Berdoalah, agar kalian menemukan jalan keluar dari semua permasalahan ini. Ibu yakin, takdir yang Tuhan berikan itu jauh lebih baik dari apa yang kita impikan. Meski kita harus merasaki terlebih dahulu. Mendengar itu, Aina semakin memeluk erat tubuh ibunya. Menumpahkan segala rasa sesak yang bersarang di dadanya. Semalaman Aina mencoba berpikir bagaimana caranya bisa membebaskan Gapin. Namun, dia tak kunjung mendapatkan ide, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menjenguk pemuda itu. Tepatnya hari ini, pagi-pagi Aina sudah tampak rapih. Sebelum keluar dia memakai pakaian yang serba tertutup, takut ada orang yang mengalinya. Mau kemana kamu, nak? Tanya Dina setelah melihat penampilan putrinya. Kini mereka ada di meja makan, siap untuk menyantap sarapan. Aku ingin pergi ke penjara, Bu. Aku ingin menjenguk Gapin, jawab Aina dengan jujur, membuat Bagaskara langsung mengepalkan tangannya yang ada di atas meja. Namun karena tak ingin ayah dan anak itu kembali berdebat, Dina langsung mencairkannya dengan menyuruh Aina sarapan terlebih dahulu. Kalau begitu makanlah dulu. Dina segera mengambil piring dan menyendokkan makan untuk Bagaskara. Tapi aku boleh bawa makanan ini untuk Gapin kan, Bu? Tanya Aina lagi, membuat laju tangan Dina terhenti seketika. Cukup, Aina. Tidak perlu terlalu baik. Kini Bagaskara yang menimpali ucapan putrinya. Akan tetapi sebelum Aina membalas ucapan itu, Dina kembali menyambar. Tidak apa-apa, ayah. Lagi pula makanan ini banyak. Nanti biar ibu yang bantu siapkan, kamu makan saja. Wajah Bagaskara langsung berubah masam dan mengambil sendok dengan gerakan kasar, sementara Aina hanya bisa beradu pandang dengan Dina. Mengucapkan rasa terima kasih, karena sudah melanya. Setelah sarapan selesai, akhirnya Aina benar-benar pamit untuk pergi ke penjara. Dia menaiki taksi dan menghabiskan waktu sekitar 1 jam. Tiba di penjara, Aina langsung minta izin untuk bertemu dengan Gapin. Setelah memberikan identitas dirinya, Aina disuruh menunggu terlebih dahulu, karena di sana tak hanya ada ia. Jantung Aina berdebar keras ketika nama Gapin dipanggil, dia lantas berdiri dan melihat sosok yang teramat dia rindukan sudah ada di depan matanya. Sama halnya dengan Aina, Gapin pun nampak tersenyum lebar,
meski matanya tak bisa bohong, banyak kesedihan yang tertahan di sana. Tak ingin membuang waktu, Aina langsung menghambur ke arah Gapin. "Aku merindukanmu, Gap, sangat merindukanmu," ungkap Aina seolah tak rela melepaskan raga ini. "Aku juga merindukanmu, nak." "Kamu baik-baik saja kan?" balas Gapin seraya menghirup dalam aroma tubuh kekasihnya. Aina menggeleng cepat. "Bagaimana aku bisa baik-baik saja sementara kamu ada di sini?" Gapin melerai pelukannya. Waktu yang mereka miliki tidak banyak, jadi Gapin ingin berbicara sedikit dengan Aina. "Aku hanya ditahan karena diduga sebagai tersangka, bukan berarti aku akan dipenjara. Jadi, kamu tenang saja ya, aku yakin semuanya tidak akan terbukti." Tapi Danes itu licik, Gap. Gapin bisa melihat kekhawatiran yang ada di mata Aina. Akan tetapi dia tidak ingin gadis ini terus memikirkan dirinya. "Aku akan memikirkan cara untuk membalas kelicikannya. Kamu cukup doakan aku, oke?" Sebenarnya hati Aina masih belum bisa tenang, tetapi melihat semangat Gapin, dia tidak ingin pemuda itu bertambah kepikiran. "Oke. Oh iya, ini ada makanan untukmu, jangan lupa dimakan ya," ujar Aina seraya menyerahkan makanan yang ia bawa. "Iya sayang." Mendengar itu, Aina langsung mengulum senyum. Sebelum waktu habis dan Aina pergi dari penjara, Gapin kembali memberikan kecupan dalam di kening gadis itu, menyalurkan semua cinta yang dia punya. "I love you, cantiknya Gapin," ungkap Gapin, membuat pipi Aina langsung bersemu merah. "I love you more."